Halo semuanya, bagi yang baru kali ini menonton video saya, perkenalkan dulu nama saya Robin. Video ini hanyalah sambungan daripada video-video yang sebelumnya juga ya. Salam berjumpa kembali di channel saya. Pembahasan kali ini adalah perbaikan citra dengan menggunakan perataan histogram atau histogram equalization dan perbaikan citra dengan menggunakan noise filtering dan metode min atau rata-rata. Saya langsung mulai saja. Ini mohon maaf sebelumnya saya langsung saja sebelumnya sudah membuat programnya, jadi sehingga saya tinggal mendemokan aja untuk menghemat waktu. Nah, seperti biasa saya tetap menggunakan bahasa program Delphi. Ini adalah source code-nya. Kemudian ini adalah program action-nya. Oke, jadi di sini saya mempersiapkan sebuah picture box atau image, di mana di dalamnya sudah ada satu citra yang sudah normal. Fitur-fitur yang tersedia di sini adalah open image apabila kita ingin mengganti citra, kemudian save as apabila kita ingin menyimpan citra tersebut nanti yang sudah kita gelapkan atau kita terangkan. Tombol menggelapkan ini akan membuat citranya menjadi gelap. Kalau tombol lighten ini nanti akan membuat citranya menjadi sangat terang. Tombol equalize ini untuk memperbaiki, tombol original untuk mengembalikan ke kondisi aslinya, citra aslinya ya. Nah, sementara red, green, blue di sini menunjukkan nilai pixel red, green, dan blue pada saat posisi mouse saya berada. Jadi dimanapun posisi mouse saya berada, red, green, blue ini akan berubah sesuai dengan kondisi atau nilai pixel yang ada di posisi mouse saya. Nah, sementara di sebelah kanan ini adalah histogram. Nah, histogram. Mungkin saya boleh jelaskan sedikit mengenai histogram ini ya. Nah, biasanya histogram itu berbentuk grafik, tapi di sini saya sengaja menggunakan histogram angka saja. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau histogram grafik itu nanti tidak ada numeriknya, yang ada hanya gambar-gambar aja. Nah, jadi sebagai contoh, di sini setiap pixel yang ada di sini terdiri dari komposisi red, green, blue. Satu pixel di sini misalnya ada red, green, blue-nya. Satu pixel di sini sebelahnya semuanya memiliki red, green, blue. Jadi saya pisahkan setiap pixel yang ada di sini. Nah, untuk setiap nilai red itu dari 0 sampai 255. Nah, itu kemunculan pixelnya itu ada berapa? Kemunculan pixelnya ada berapa kali? Kemunculan warna yang bernilai ini ada berapa kali untuk red dan untuk green dan juga untuk blue. Nah, kalau misalnya ada angka yang dilompati, ada nilai red atau green atau blue yang dilompati, artinya jumlah pixel dengan warna tersebut itu tidak ada atau nol. Jadi untuk menghemat tampilan di sini saja ya. Nah, jadi sehingga saya asumsi saya memiliki nilai red, saya ambil contoh nilai red aja. Nah, dari 0 sampai 255. Jadi saya asumsi saya langsung membuat garis bilangan seperti garis bilangan yang nilainya 0 sampai 255. Seperti ini mungkin ya. Nah, kemudian untuk nilai 0, nah untuk nilai pixel 0 ini ada 45. Berarti kalau saya buat histogramnya kira-kira ketinggian 45. Ini mungkin seperti ini. Nah, untuk nilai pixel 1 itu 31, mungkin seperti ini dia. Nah, jadi kalau saya membuat histogram manualnya ya. Nah, untuk pixel nomor 2 ketinggian 65 mungkin seperti ini. Jadi histogram yang bisa saya gambar mungkin seperti ini. 62 dan seterusnya. Ya, jadi seperti grafik. Ya, histogram grafik namanya. Nah, tapi di sini saya menggantikannya dengan angka ya. Nah, pas nanti di pixel ke-9 munculnya 1928, mungkin dia nanti seperti ini. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi saya menggantikan grafik ini dengan menggunakan histogram angka saja. Nah, jadi jumlah kemunculan red yang intensitas 0 adalah 45 pixel. Mungkin ada di sini yang gelap itu. Nah, jumlah kemunculan pixel 1, 2, 3, di sini mungkin ada di sini juga ya, dan seterusnya. Jumlah pixel red dengan intensitas tinggi, kenapa banyak? Karena mungkin yang putih ini mengandung red ya, karena warna putih terang itu adalah kombinasi dari red, green, blue. Nah, jadi seperti ini.
Nah, begitu juga dengan komposisi green dan blue. Nah, sama. Jadi komposisi green dan blue ini juga sama. Nilai pixel grid yang bernilai 7 di antara gambar yang berukuran 800 kali 600 ini, itu ternyata ada sebanyak 7 pixel dan seterusnya. Begitu juga dengan yang blue. Oke. Nah, jadi di sini sengaja saya mengambil nilai tertinggi dan terendah daripada red, green, blue-nya, yaitu nilai red yang paling rendah yang muncul di gambar ini adalah 0, nilai tertinggi yang paling muncul adalah 247. Nah, jadi ternyata 255 itu nggak ada, 247 yang ada. Jadi 248, 249 sampai 255 itu nilai rednya nggak ada yang muncul. Jadi makanya tidak ditampilkan. Begitu juga dengan green, yang muncul hanya 0 sampai 235 kemunculannya ya. Jadi yang blue juga sama. Kemunculannya hanya dari 0 sampai 251. Jadi 252 sampai 255 itu tidak muncul nilai pixelnya ya. Nah, jadi saya mulai dari tombol menggelapkan dan menerangkan. Jadi membuka dan save gambar itu tidak akan saya jelaskan ya. Oke. Jadi pertama kali saya mendeklarasikan beberapa variabel. Apabila citranya adalah PNG, itu saya persiapkan variabelnya. Apabila citra yang dibuka adalah JPG, dan apabila yang dibuka adalah bitmap. Dan umumnya Windows itu menampilkan gambar secara GUI, dengan komponen GUI itu harus dengan bitmap. Jadi bitmap ini wajib dideklarasikan. Ini adalah sebuah kelas yang saya ciptakan sendiri, yang saya buat sendiri untuk pengolahan data yang lebih cepat, pengolahan data citra yang lebih cepat. Oke. Jadi saya butuh tabel histogram red sebanyak 0 sampai 255, tabel histogram green, dan tabel histogram blue. Jadi reset histogram ini digunakan untuk mereset kembali setiap gambar berubah atau setiap kondisi gambar berubah. Jadi saya reset kembali jumlah warna red, green, blue-nya menjadi 0. Oke, itulah gunanya reset histogram. Nah, kemudian ada variabel red, green, blue sebagai byte yang akan saya butuhkan untuk pengolahan. Kemudian nilai red minimum maksimum seperti yang saya tunjukkan di histogram di sini tadi. Nah, nilai blue minimum dan maksimum, nilai green minimum dan maksimum sebagai tipe data byte juga karena jangkauannya tidak melewati 255 jangkauan dari nilai pixelnya. Nah, kemudian ada sebuah function yang namanya calculate histogram. Calculate histogram itu digunakan untuk memeriksa sepanjang Y dan sepanjang X. Jadi setiap pixel yang ada di sini, sepanjang Y dan sepanjang X, karena citra itu array 2 dimensi, makanya kita butuh 2 kali perulangan ya. Nah, setelah itu saya mengambil nilai red-nya. Nah, dari nilai red, green, blue tersebut masing-masing, saya tambahkan kemunculannya. Jadi misalnya nilai red ini adalah 10. Maka red table di posisi 10 itu bertambah 10. Bertambah 1. Jadi kalau misalnya nilai green ini adalah 100 misalnya, maka tabel di posisi ke 100, tabel dengan warna 100 itu frekuensi kemunculannya bertambah 1. Jadi increment itu artinya plus-plus kalau di bahasa C. Bertambah 1 ya. Jadi ini seperti plus-plus juga di bahasa C. Itulah gunanya function calculate image histogram. Selanjutnya memunculkan image histogram itu di sini. Nah, jadi pertama kali memo histogram. Memo histogram itu seperti text box yang ada di sebelah kanan ini. Ini adalah saya menggunakan komponen memo kalau di bahasa program Delphi dan RStudio namanya memo, bukan text box. Nah, jadi memo itu disembunyikan dulu. Kenapa saya sembunyikan dulu? Karena selama proses menampilkan itu banyak proses penerjemahan numerik dari integer ke string. Jadi apabila ini tetap muncul selama proses itu, si memo ini, maka program ini bisa menjadi lambat pada saat menampilkan histogram ini sebanyak 255 kali 3. Sehingga saya sembunyikan dulu, lalu saya kalkulasi histogramnya, ya, sembunyikan, kemudian kosongkan memonya, hitung image histogramnya. Nah, kemudian saya mulai mencari nilai red minimum dan nilai red maksimumnya. Ya, jadi nilai red minimum dengan menggunakan seperti sequential search ya. Jadi saya mulai dari nilai red minimum adalah 0, kemudian saya telusuri kira-kira di antara red table 0 sampai 255 ini masih ada nggak yang lebih besar dari 0? Nah, jika ada yang lebih besar dari 0,
maka saya anggap itu adalah nilai red minimumnya. Ya, karena nilai red minimumnya saya asumsi 0. Tapi kalau masih ada yang lebih besar dari 0, berarti nilai red minimumnya itu bukan lagi gimana ya? Apabila lebih besar dari red minimum, berarti nilainya itu adalah nilai minimumnya kita mendapatkan yang baru. Kita sudah mendapatkan yang baru. Ya. Oke. Nah, kemudian increment I. Lanjut ke table selanjutnya. Jadi untuk cara yang green juga sama, untuk yang blue juga sama. Oke. Ya. Nah, selanjutnya, tapi mungkin barangkali ini harus diperbaiki ya. Ini diperbaiki menjadi minimum red mungkin ya. Nah, tapi nanti akan saya perbaiki. Kita coba dengan ini dulu sementara ini. Nah, kemudian saya pasang red, green, blue. Oh, saya udah ngerti. Sepertinya ini. Nah, karena saya udah lama juga buat ini. Nah, ini lebih besar dari 0 artinya jika frekuensinya ada. Jadi, jika red table ini frekuensinya ada, kemudian nilai minimumnya saya ambil. Tapi kalau frekuensinya nggak ada, maka saya abaikan saja. Oke. Nah, lanjut untuk nilai maksimum. Jadi untuk mencari nilai maksimum itu saya mulai dari 255. Untuk mencari nilai minimum itu saya mulai dari 0. Oke. Jadi kalau masih ada yang lebih besar dari 0, barangkali itu nilai minimumnya udah berubah. Nah, kalau nilai maksimumnya itu saya mulai dari 255. Tapi kalau ternyata ada table yang kebetulan memiliki frekuensi, memiliki kemunculan, maka saya mengambil nilai red maksimum yang baru. Begitu juga dengan green, begitu juga dengan blue ya. Oke, barangkali kalau ada kesalahan mungkin diperbaiki sendiri ya. Oke, nah ini. Nah, bagian ini saya komentar, berarti ini nggak jadi. Oke, jadi tambahkan red range, keterangan red range, tampilkan minimum dan maksimumnya, baru tampilkan histogram angka dari 0 sampai 255 selama ini dia, selama frekuensi kemunculannya lebih besar dari 0. Berarti selama itu ada, selama jumlah kemunculannya ada ya. Begitu juga dengan green-nya, saya lakukan cara yang sama, tampilkan keterangan green, tampilkan minimum dan maksimumnya, tampilkan tabel histogram green-nya jika jumlah kemunculan di posisi angka bilangan nilai pixel tersebut ternyata lebih besar dari 0. Nah, maka munculkan di memonya. Dan begitu juga dengan yang blue. Itulah gunanya function show image histogram. Nah, kemudian saya lanjut ke form create. Nah, begitu form diciptakan, ciptakan BMP, bitmap-nya, ciptakan original image sebagai image data, ciptakan image sebagai new image data berukuran 0,0 aja karena kita akan menduplikasi citranya dari picture box ya, dari image picture box ini kopikan bitmap, lalu dari bitmap dikopi ke original dan dikopi ke image. Jadi image ini nanti digunakan untuk pengolahan perbaikannya. Original ini adalah yang aslinya. Oke. Nah, jadi begitu berhasil diambil gambarnya dari image atau picture box, maka reset histogram dan tampilkan histogramnya. Nah, setelah itu double buffer ini digunakan supaya animasi di form itu tidak berkedip pada saat perbaikan citra. Terus apabila form ditutup, maka saya buang dari memori original, image, dan bitmap-nya. Ini hanyalah button open ditekan. Jika button open ditekan, di sini saya memeriksa digital signature dari masing-masing citra. Kalau BMP, maka prosesnya begini. Nah, digital signature-nya citra BMP itu adalah byte pertama itu harus bernilai B, byte byte kedua harus bernilai M. Nah, sementara kalau PNG, nah itu byte ke-1, byte kedua, byte ketiganya harus bernilai PNG. Sementara kalau JPEG itu barangkali JFIF ya, tapi ini tidak begitu cocok, mungkin harus saya perbaiki. Jadi saya periksa digital signature-nya. Nah, jadi apabila BMP cara mengambil gambar seperti ini, kalau PNG cara ngambilnya seperti ini, kalau dia JPG cara mengambil gambarnya loadingnya seperti ini. Nah, jika sukses masing-masing format, maka auto size-nya saya pastikan true dulu, lalu tampilkan ke bitmap apabila kita open file, kemudian auto size-nya di false-kan kembali,
Nah, kemudian setelah muncul di layar, jangan lupa citra yang original ini sudah saya ambil dari citra lain, sudah berubah. Jadi saya copy kembali dari bitmap tersebut, ya. Ya. Kemudian lebar dan tinggi daripada picture box harus disesuaikan, dan scroll bar-nya ini juga harus disesuaikan panjang dan maksimumnya supaya scrolling ini bisa berfungsi kalau gambarnya lebih besar. Jadi kalau ukuran gambar lebih besar daripada ukuran wadah atau kontainernya, maka nilai maksimumnya harus di setel ya. Oke. Nah, barangkali ini adalah vertical scroll bar. Oke. Nah, selanjutnya posisi dimulai dari 0. Reset histogram kembali, munculkan kembali image histogramnya. Nah, selanjutnya kalau tombol save ditekan, nah sesuai dengan tipe file yang kita pilih di kotak dialog. Apabila tipe 1 BMP, tipe 2 JPG, tipe 3 PNG. Nah, selanjutnya kalau scroll bar berubah, maka posisi image atau picture box-nya juga harus kita ubah berlawanan arah dengan scroll bar supaya gambarnya itu terlihat di scrolling. Nah, selanjutnya apabila panel image berubah, maka ukuran panel wadah menampung image juga harus saya ubah. Ya. Oke, selanjutnya apabila mouse itu berubah di atas image, apabila di atas image itu mouse itu berubah posisi, maka saya akan menampilkan ulang yang mengambil pixel RGB, nilai RGB di pixel itu, kemudian di pixel yang ada di posisi mouse, lalu tampilkan red, tampilkan green, tampilkan blue, itu adalah yang di sini. Jadi setiap mouse saya berubah, red, green, blue di sini akan berubah. Nah, selanjutnya button original klik. Jadi button original klik itu yang ini. Nah, jadi apabila button original ditekan, maka image ini di-copy dari yang asli, kembalikan restore citra aslinya, lalu berikan ke BMP, di-copy ke BMP, lalu tampilkan ke picture box, lalu image histogram itu harus dimunculkan kembali. Nah, inilah yang bagian penting daripada perbaikan citra. Nah, kita mencoba merusak citra dulu, merusak citra menjadi gelap dengan cara, ya, saya sengaja merusak dengan membagi nilai pixel tersebut dengan 5,1. Nah, kenapa 5,1 ya? Mengapa harus 5,1? Nah, alasannya adalah saya asumsi, mungkin perlu saya jelaskan dengan Excel juga. Nah, jadi di sini saya berasumsi bahwa nilai citra itu kan berada di antara 0 sampai 255. Itu yang normalnya. Jadi sehingga kalau saya mau merusak citra menjadi lebih gelap, maka saya mau mencoba membuat nilai tertinggi daripada citra itu, yang paling terang daripada citra itu bernilai 255 menjadi nilai 51. Jadi kalau dipikir-pikir kan 25, saya pakai kalkulator ya. Jadi saya pikir-pikir 255, nilai 255 itu, nah, untuk menjadikan 255 itu, bentar ya. Nah, untuk menjadikan nilai 255 itu menjadi 51, kenapa 51? Supaya gelap. 0,0 sampai 51 itu masih tergolong citranya gelap ya. Jadi kalau saya bagi dengan 50, ya, 255. Nah, menjadikan dia 50, saya butuh konstanta bernilai 5,1. Nah, jadi menggelapkannya. Jadi apabila saya mau buat menjadi terang, nah setelah nilai paling maksimum 255 itu dibagi dengan 5,1, berarti nilai tertinggi yang saya dapatkan adalah 50. Sehingga untuk menggelapkan citra itu cukup saya bagi nilai pixel masing-masing citra dengan 5,1, dengan konstanta 5,1. Nah, kemudian kalau untuk membuat citranya menjadi terang, ya, 250 ini akan saya tambahkan dengan 200. Nah, jadi nilai maksimum 50 ditambahkan dengan 200 menjadi 250 sehingga pixelnya menjadi terang. Jadi nilai minimum yang gelap tadi, yang bernilai 0, yang tadinya gelap, sama sekali nggak ada cahaya, nah ditambah dengan 200 akan menjadi pixel terang. Nah, jadi sehingga membuat pixel menjadi terang itu,
saya tambahkan dengan 200 meskipun setelah dibagi dengan konstanta 5.1. Jadi untuk menggelapkan dibagi aja. Kalau untuk buat menjadi terang itu saya tambahkan dengan 200. Ya. Nah, perintah div itu adalah perintah pembagian yang sekaligus membulatkan ke bawah. Nah, sementara di sini saya tidak menggunakan div, tapi saya menggunakan truncat. Jadi fungsi pembulatan itu hanya variasi di bahasa program Delphi aja. Nah, jadi kita lakukanlah penggelapan dengan membuat menjadi terang dan membuat menjadi gelap. Ya, itu untuk masing-masing X dan Y di pixel itu. Tapi jangan lupa sebelumnya reset dulu histogram, reset warnanya, tampilkan citra gelapnya, lalu munculkan kembali histogramnya. Nah, kemudian direction ini artinya kalau direction false artinya menggelap, citra itu sudah gelap. Direction true artinya citra itu sudah kembali terang. Nah, sudah dibuat terang ya. Jadi direction ini berpengaruh. Nah, jadi kita lakukan untuk masing-masing pixel sepanjang X dan setinggi Y. Jadi ada 2 looping. Nah, selanjutnya perhatikan for yang di sini saya tidak menggunakan tanda begin ya. Artinya for Y hanya menjalankan for X saja. Sementara for X mengerjakan lebih dari satu baris program, jadi saya letakkan begin dan end. Jadi sehingga for Y itu karena tidak ada begin, maka dia hanya mengerjakan for Y saja. Jadi bagian yang ini tidak akan diulangi oleh for Y. Jadi hati-hati pada saat adik-adik mahasiswa sedang mencoba membuat program ini. Nah, button equalize kita lihat ya. Nah, jadi button equalize ini nanti untuk menormalkan, bukan menormalkan, merata kembali citra yang tadi sangat gelap atau sangat terang. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya membuat ilustrasinya seperti yang saya jelaskan tadi pakai accept. Saya misalkan saya punya citra asli, original ya, citra original. Nah, berukuran misalnya saya asumsi 4x3. Nah, saya gunakan nilai-nilai acak aja. Nah, ini posisi matrik-matriknya. Nah, saya asumsikan dengan nilai acak aja, misalnya berapa ya? Coba saya nggak usah. Nah, saya misalkan normalnya itu ada yang pixel 0, ada yang pixel 50-an. Nah, jadi saya sembarangan buat warna dulu. Oke, jadi nilainya saya acak aja semua. Oke, ini kelebihannya. Oke, 2 lagi. Nah, saya asumsi citra saya itu memiliki nilai seperti ini, citra asli saya, yaitu berukuran 4x3. Oke, jadi saya copy paste. Nah, kira-kira nanti citra hasil penggelapan itu nanti menjadi apa ya? Nah, ini citra hasil darken. Kemudian nanti hasilnya itu saya buat di sebelah kanan. Nah, kemudian ini saya buat ini citra hasil lighten. Oke, nah jadi citra hasil darken ini, nah setiap pixel yang ada di sini, cara menggelapkannya adalah begini. Nah jadi range daripada tabel ini adalah, range pixel daripada tabel ini adalah ada nilai 0 sampai nilai yang paling tinggi adalah 247. Nah jadi sehingga untuk menggelapkan ini semua, maka nilai-nilai ini adalah diambil dari sini, dibagi dengan konstanta tadi 5.1. Tapi mungkin saya akan membulatkannya fungsi round ya. Oh iya, fungsi truncat ada nggak? Truncat aja, ya. Nah ini saya copy ke pixel yang lainnya juga. Nah jadi sehingga nampak di sini bahwa 54 dibagi dengan 5 dan dibulatkan ke bawah jadi 10. Nah, 95 dibagi 5 jadi begini. 30 dibagi 5 jadi begini, dibulatkan ke bawah.
100 bagi 5.1 dibulatkan ke bawah. Jadi sehingga range nilai yang setelah kita bagi itu, ya, nilai tertingginya 247, sekarang menjadi 48. Jadi semuanya menjadi citra gelap. Nah, semuanya menjadi citra gelap. Nah, kemudian begitu juga dengan yang lighten. Nah, jadi yang di sini diambil dari yang pixel ini, mungkin saya butuh truncate juga. Nah, diambil dari pixel tersebut dibagi 5.1. Tapi kalau hanya seperti ini saya lakukan, maka sama aja ini menjadi citra gelap. Jadi nilainya itu sama seperti citra gelap di sini. Tapi supaya membuatnya menjadi terang lagi, saya tambahkan hasil pembagian tersebut dengan 200. Nah, setelah itu kita copy ke sel yang lain. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa nilai tertinggi yang tadi 0 menjadi nilai terendah yang tadi 0 menjadi 200, nilai tertinggi yang 247 menjadi 248. Jadi sehingga lebar kemunculan dari pixel itu tetap sangat sempit, yaitu 200 sampai 248. Sementara kalau dengan citra gelap tadi, lebar daripada pixel yang paling muncul itu adalah 0 sampai 48. Jadi sangat sempit sekali ya kalau kita buat histogramnya. Sementara kalau yang di original itu sangat luas, yaitu 0 sampai 247. Jadi variasi warnanya lebih banyak. Nah, sehingga citra gelap ini kadang-kadang susah kita lihat, kadang-kadang ya susah kita bedakan objek yang ada di dalamnya ya. Nah, sementara yang citra terang tidak jauh berbeda, karena terlalu terang semua objeknya, kadang-kadang susah kita bedakan ya. Nah, jadi sehingga saya demokan dengan program, saya menggelapkan 80%. Ya, nah ini hampir tidak terlihat ya. Nah, inilah saya bagi masing-masing pixel nilai RGB-nya dengan 5, maka menjadi gelap. Nah, setelah itu menjadi gelap, bagaimana membuatnya menjadi lebih terang? Nah, rumusnya tadi adalah, rumusnya lagi kembali di sini. Di antara red, green, blue, siapa yang nilainya paling kecil? Itu saya ambil. Di antara maksimum red, green, blue, siapa yang nilainya paling besar? Itu saya ambil nilai maksimumnya. Nah, setelah saya ambil, nah kemudian saya periksa. Jika nilai maksimum itu lebih kecil dari nilai minimum, berarti tidak ada yang perlu diperbaiki. Citranya bagus. Jadi skalanya sama dengan 1. Karena citranya bagus kan, tidak ada yang perlu kita perbaiki. Nah, kalau ternyata max dengan min itu beda jauh, ya pokoknya ada perbedaan, maka disinilah kita butuh mencari konstanta yang cocok untuk di equalize, untuk meratakan histogram daripada citra itu. Nah, jadi max dan min. Saya asumsi max itu adalah 247, atau kita ikuti yang di sini aja, 247. Nilai minimumnya adalah 0. 247 kurang 0, nilainya 247. Jadi 255 dibagi 247 dapat berapa ya? Coba kita hitung ya. 255 bagi 247 dapatnya 1, sekian. Oke. Nah, jadi setelah itu cara memperbaikinya adalah max lebih kecil. Ya, udah pas. Oke. 1, sekian ya. Dan ini scale ini bertipe pecahan ya, tidak boleh bertipe bulat. Kalau bertipe bulat nanti akan bernilai 1 kembali. Nah, setelah itu untuk setiap pixel Y dan X, ya X, Y, ambil RGB-nya, kemudian gunakan rumus seperti ini. Nah, jadi nilai R yang sebenarnya dikurangi dengan nilai minimum, dikalikan dengan skala, lalu dapat nilai RGB-nya disumbat kembali, ya lalu lakukan untuk pixel X dan Y, lalu ditampilkan. Jadi skala ini sangat penting sebenarnya. Nah, skala ini sangat penting. Oke. Nah, kita lihat hasilnya di equalize. Nah, bandingkan dengan yang original. Coba perhatikannya. Nah, bandingkan dengan yang original sedikit lebih terang. Nah, jadi intinya setelah kita rusak gambarnya, kita perbaiki lagi, itu hasilnya pasti sedikit berbeda, tapi setidaknya lebih baik. Nah, sekarang kita coba menggelapkannya. Oh, kita belum buat hitungannya ya. Oke. Nah, hitungannya, mohon maaf sebelumnya, saya memang sudah lama membuat ini, jadi beberapa hal saya agak lupa.
ini konstantanya ini tadi saya berpikir seharusnya, oh ya mohon maaf saya yang salah hitung tadi. Nah, nilai max dan nilai minimum ini adalah nilai yang tadi sudah kita gelapkan. Jadi saya salah hitung. Nah, jadi nilai yang sudah kita gelapkan tadi, coba saya ulangi ya. Nah, oke. Nah, jadi setelah saya gelapkan, maka nilai minimum daripada red, green, blue yang paling rendah itu adalah 0. Green juga 0, blue juga 0. Nilai RGB paling tinggi setelah digelapkan citranya adalah 49, 45, 48. Berarti 49 paling tinggi. Jadi cara mendapatkan konstanta perkalian, skala perkalian untuk perataan histogram adalah 49 dikurangi 0. Nah, jadi 255 dibagi 49. Coba saya ulangi, 255 bagi 49. Nah, konstanta yang kita dapatkan adalah 5,2. Nah, jadi konstanta 5,2 ini akan kita kalikan kemari. Jadi ini akan saya duplikat, copy paste kemari. Nah, nilai aslinya ini adalah didapat dari pixel yang ini dikali dengan konstanta 5.2. Jadi berbeda dengan masih berbeda dengan apapun ceritanya setelah kita perbaiki, citra tersebut akan berbeda dari yang aslinya, tapi setidaknya lebih baik. Nah, kita lakukan pembulatan. Oke, lalu kita copy kepada sel yang lain. Nah, bukankah ini pixel ini sudah mirip kembali dengan yang asli? Ya, mirip tapi tidak sama. Mirip. 30 di sini 26. 100 di sini bernilai 3. 47 di sini bernilai 46. Nah, jadi akan lebih baik. Nah, 90 menjadi 88. Kemudian 57, oh yang ini belum kena. Oke, jadi 100 menjadi 98, 200 menjadi 202. Jadi sedikit lebih baik. Nah, ya, bukan sedikit berbeda dari yang asli. Nah, sementara kalau untuk membuatnya menjadi terang, ya itu caranya juga sama. Nah, katakanlah nilai minimum untuk citra terang tadi adalah 200, nilai maksimum untuk citra terang tadi ya adalah 255. Jadi 255 kurang 200 dapatlah misalnya 55. Jadi 255 bagi 55 barangkali memperoleh nilai 5. Ya, 5, sekian lah. Atau coba kita hitung. 255 bagi 55 dapat 4,6. Jadi skalanya 4,6. Nah, kemudian cara mendapatkan perataan ya, nilai equalize-nya dengan cara, nah nilai masing-masing R green blue dikurangi dengan nilai minimumnya. Jadi sehingga di sini nilai minimumnya 200. Nah, citra terang ini kan, citra yang terang di sini gimana ya menjelaskannya ya. Oke, nah jadi citra yang terang di sini masing-masing ini akan dikurangi dengan 200 dulu. Jadi sehingga saya copy kemari. Ya, di sini tadi saya tidak mengurangi dengan 200 karena nilai minimumnya adalah 0. Jadi karena nilai minimumnya adalah 0, maka saya tidak mempraktekkan di Excel. Jadi R kurang 0 tetap akan menjadi R, green kurang 0 tetap akan menjadi green, blue kurang 0 tetap akan menjadi blue. Jadi sehingga red, green, blue-nya langsung dikali dengan skala. Jadi disinilah hasilnya. Nah, kalau untuk yang citra terang, masing-masing pixel ini saya kurangi dengan nilai minimum yang tadi 200 dulu ya. Tadi nilai maksimumnya 255 saya asumsi, nilai minimumnya 200. Jadi masing-masing pixel ini saya kurangi ya, truncate. Nah, masing-masing pixel ini saya kurangi dulu dengan 200, yaitu 200 dikurangi dengan pixel ini. Nah, setelah dikurangi, oke, sebentar ya. Jadi ini sama dengan 200 dikurangi pixel yang ini, kemudian diberikan kurung. Nah, dikalikan dengan ya sesuai dengan rumus di sini. Jadi setelah dikurangi dikalikan dengan skala tadi yang saya peroleh 4,9 dikalikan dengan 4,9, tapi karena harus bulat ya, nilai pixel itu nggak ada yang pecahan, maka saya gunakan lagi fungsi truncate. Nah, lalu ini akan saya copy paste lagi ke
pixel yang lain. Oke. L13. Oh, terbalik. Mohon maaf, rumusnya terbalik. Bukan 200 yang mengurangi, tapi 200 itu yang dikurangi. Jadi L13 kurang 200. Nah, jadi L13 itu adalah representasi RGB. Oke, saya copy paste lagi. Oke, nah maka ini akan kembali mirip seperti citra asli. Jadi nilai 0 tetap 0, nilai 45 menjadi 54 menjadi 49, 95 menjadi 88, 30 menjadi 24. Ya, nah jadi sehingga dibandingkan dengan citra yang sangat terang ini, jadi ini histogramnya menjadi lebih lebar. Sementara histogram yang ada di sini, baik yang gelap ataupun terang, itu menjadi sempit. Ya, mari kita lihat. Oke. Nah, jadi saya gunakan yang original lagi. Kemudian saya terangkan. Nah, ini citranya sangat terang sekali sehingga susah sekali melihat atau membedakan objek di dalamnya. Lalu saya lakukan equalize dengan rumus tadi seperti yang saya hitung di Excel. Jadi kalau saya bandingkan dengan yang original, ya memang ini sangat menipu mata kita, itu sedikit berbeda. Jadi dengan hitungan Excel, saya buktikan di sini bahwa setelah kita equalize itu nilainya sedikit berbeda dari citra asli, tapi setidaknya bisa kita bedakan objek di dalam citra tersebut. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai perataan histogram ya. Nah, saya akan lanjut ke perbaikan citra dengan menggunakan filtering dan metode rata-rata. Yang ini. Nah, sambil saya buka code-nya juga. Oke. Nah, inilah dia. Nah, saya sediakan juga fitur open dan save-nya, tapi nggak saya bahas lagi. Nah, jadi saya asumsi di sini saya membuat noise bernilai warna hitam 000 sebanyak 10.000. Oke, saya bikin noise-nya. Nah, itulah dia sebanyak 10.000 noise. Hitam-hitam ada bercak-bercak hitam, titik-titik hitam. Nah, kemudian cara kerja min filtering itu adalah, nah saya kembali ke Excel lagi. Jadi begini, saya ambil satu channel aja, nggak usah sampai red, green, blue, saya ambil salah satu red atau green atau blue saja. Nah, jadi misalkan di sini adalah pixel ke-10, pixel ke-11, pixel ke-12 secara horizontal atau Y. Di sini katakanlah, nah ini pixel ke-100, 101, 102. Nah, saya asumsi pixel ke-11,101 itu adalah noise, bernilai 0. Sementara pixel di sekeliling itu nilainya saya asumsi seperti ini. Nah, saya asumsi citranya sekeliling bernilai seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan cara filtering dan cara restore. Nah, bedanya kalau filtering itu adalah untuk semua pixel, ya saya pukul rata. Saya pukul rata. Cara menyumbat noise di sini nanti akan saya telusuri X dan Y untuk semua titik ini. Nah, caranya adalah rata-ratakan semua yang ada di sini. Coba ya. Sama dengan sum dari ini sampai sini ditambah dengan sum dari di sini sampai di sini ditambah dengan sum dari posisi ini sampai di sini. Nah, dapatlah totalnya. Total dari ke-9 pixel tersebut. Lalu saya bagi dengan 9. Ya, itulah sebabnya kenapa namanya min, karena dirata-ratakan. Nah, ini sama dengan si total tadi dibagi dengan jumlah pixel yang saya gunakan, yaitu 9 jumlah pixelnya. Nah, karena nilai pixel nggak ada yang pecahan, jadi saya menggunakan fungsi pembulatan. Oke, nah jadi artinya filtering ini adalah nilai warna yang tengah ini adalah ambil di pixel sekeliling, dijumlahkan semuanya, dan dia juga, maka hasilnya itu disumbat kemari.
Oke. Ini select aja 187. Ya. Jadi sehingga cara min filtering itu adalah seperti ini. Tapi min filtering itu punya kelemahan. Pixel-pixel yang bagus juga akan dilakukan filtering sehingga nilai-nilai pixel yang benar ini juga akan kena. Nah, jadi contohnya pixel ini. Nah, akan diambil nanti pixel yang ada di sini, ditotalkan dengan cara seperti tadi, lalu dirata-ratakan, lalu disumbat lagi. Padahal nilai pixel ini bagus. Nah, jadi kalau saya gunakan min filtering, dia hasilnya ngeblur. Nah, sedikit kabur. Dan noise-nya itu juga melebur ya. Nah, jadi kalau saya lakukan min filtering yang kedua kali, nah noise-nya makin hilang, tetapi pixel daripada citra aslinya juga makin kabur. Nah, itulah kenapa disebut sebagai filtering. Nah, jadi makin kabur, makin kabur, makin kabur, makin kabur. Nah, coba saya restore originalnya, kemudian jumlah noise-nya saya kurangi. Saya kurangi menjadi 1000, membuat noise, lalu saya lakukan filtering. Nah, ini sedikit lebih bagus, tapi tetap saja citranya blur. Itulah kelemahan min filtering. Nah, coba saya bongkar kode programnya. Nah, tombol min filtering. Nah, jadi untuk setiap pixel X dan Y ini dilakukan dari pixel sebelum dia, yaitu kurang 1, hingga ke pixel setelah dia, baik untuk X atau Y. Nah, itu saya ambil nilai pixelnya. Nah, selama tidak melewati batas citra, nah saya ambil nilai pixelnya. Nah, setelah itu saya jumlahkan, saya ambil total ya. Jadi total red, total green, total blue, saya mulai dari 0. Nah, kemudian untuk setiap channel red, green, blue ini, nilai rednya saya totalkan untuk 9 pixel tersebut. Nilai greennya saya totalkan, nilai blue saya totalkan. Nah, kemudian setelah itu sambil menghitung total dari red, green, blue, saya juga menghitung jumlah pixel yang sudah ditelusuri, yaitu umumnya mendapatkan 9. Nah, setelah itu nilai rata-ratanya didapatkan dari total red dibagi dengan jumlah pixel, begitu juga dengan rata-rata green, dapatkan dari total green dibagi 9 jumlah pixel, begitu juga dengan blue. Nah, jadi min filtering ini juga ada pengembangannya yang namanya bilinear interpolation. Di mana bilinear interpolation itu tidak hanya mengambil lapisan pertama yang 9 pixel, tapi dia juga mengambil lapisan kedua yang totalnya seperti ini. Jadi kalau min filtering itu hanya mengambil 9 pixel sekeliling, kalau bilinear itu mengambil 15 pixel sekeliling. Nah, kalau trilinear interpolation itu mengambil 7 pixel bukan 7 pixel, 7 kali 7 pixel di sekeliling. Itu trilinear interpolation dan tentunya membuat komputer kita itu lebih lambat. Nah, jadi di sini min filtering hanya mengambil level pertama, lapisan pertama daripada sekeliling pixel. Nah, setelah itu nilai rata-ratanya itu yang kita set kembali ya. Di sini saya menggunakan operator diff karena saya hanya berharap nilai bulatnya. Nilai pecahannya nggak bisa saya pakai untuk citra, karena citra itu nilai pixelnya tidak ada yang pecahan. Nah, kalau button original restore, ini aja, restore kembali originalnya. Nah, kemudian ini adalah fitur untuk membuat noise. Jadi, saya buat perulangan dari 1 sampai jumlah noise yang kita inginkan. Sampai jumlah noise yang kita inginkan. Nah, setelah itu, saya kasih X dan Y secara acak. Lalu saya set noise-nya tersebut dengan nilai red, green, blue daripada noise. Ya, berapapun noise-nya. Nah, setelah itu, tampilkan. Nah, jadi cara restore dengan menggunakan metode rata-rata yang bukan merupakan filtering. Ini tidak menggunakan teknik filtering. Nah, jadi perulangannya juga sama untuk setiap pixel. Nilai noise itu diambil. Nah, jadi berbeda dengan cara filtering. Cara filtering itu cara yang tidak peduli istilahnya ya. Tidak peduli noise-nya di mana, hantam aja semua. Yang bagus, yang noise dengan yang bagus semuanya akan difilter. Nah, sementara dengan cara restore ini, ya itu dibuat spesifik. Contohnya begini. Nah, red, green, blue ini adalah warna noise. Nah, jadi untuk setiap pixel yang ada, ambil nilai pixelnya. Nah, periksa pixel tersebut sama nggak dengan noise. Nah, jika nilai pixel tersebut berbeda dengan warna noise, maka abaikan saja dan selesai. Nah, jadi sehingga nilai pixel asli itu tidak diganggu dengan cara seperti ini. Tetapi kalau ternyata nilai pixelnya sama dengan noise, berarti saya asumsi itu adalah noise.
Nah, jadi ini kenapa total red dimulai dari minus, kenapa jumlah dimulai dari minus. Itu alasannya begini. Nah, pada saat saya lakukan for ini, ya y kurang 1 sampai y tambah 1, x kurang 1 sampai x tambah 1, berarti perulangan ini akan terjadi sebanyak 9 kali atau menelusuri sebanyak 9 pixel. Nah, jadi cara saya itu adalah yang ini saya kecualikan. Jadi nilai daripada yang titik ini ya saya kecualikan. Saya kecualikan di sini. Jadi saya kurangi. Jadi pertama kali nilai total sudah minus. Minus sebesar nilai noise. Oke, setelah itu jumlahnya juga saya buat minus. Artinya ini tidak diikutkan. Nah, kenapa? Karena setiap kita lakukan perulangan ini, semua pixel yang akan ada di sini, termasuk noise-nya, itu akan dihitung. Sehingga remis ya. Jadi nilai pixel yang ini dihitung, tapi sebelumnya saya sudah membuat minus. Jadi sehingga minus dan positif itu akan menjadi remis ya, jadi nol kembali, netral kembali. Nah, jadi selama pixelnya tidak melewati batas, saya akan mengambil current red, current warna green, dan current warna blue-nya. Jadi setelah saya jumlahkan untuk mendapatkan totalnya. Nah, begitu juga dengan jumlah. Nah, jumlah ini tadinya seharusnya mendapatkan nilai 9, karena saya mulai dari minus 1, maka jumlah ini akan bernilai 8. Jadi artinya pixel ini hanya ada 8 pixel sekeliling yang saya olah. Jadi sehingga, nah, karena yang ini mau dikecualikan, berarti sumnya saya ganti menjadi C20 tambah dengan C22 saja. Jadi nilai yang di tengah tidak saya ambil. Nah, kemudian pembagiannya itu nanti, ya ini sama dengan truncate dari total pixel, tidak lagi dibagi 9, tapi dibagi 8 saja. Nah, lalu nilai inilah yang akan disumbat ke tadi nilai pixel yang noise tadi ini. Nah, nilai pixel yang noise tadi ini disumbat dengan 207. Jadi sehingga hasilnya sangat bagus. Coba ya. Kita buat noise 10.000. Lalu kita gunakan restore. Tidak ada blur yang terjadi ya, dan citranya hampir sama persis seperti citra aslinya dan tidak ada yang blur ya. Jadi demikianlah demo program dan presentasi saya di channel ini. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran ini sangat bermanfaat.